Mengejutkan, di tengah derita Amar Zoni yang mendekam di lapas dengan tingkat pengamanan kelas kakap Nusa Kambangan, artis Raffi Ahmad mengungkap rencana untuk mengunjungi lapas Nusa Kambangan. Benarkah Raffi Ahmad bakal mengunjungi Amar Zoni di Nusa Kambangan? Yang jelas, Raffi belum berangkat, tapi ibu angkat Amar Zoni sudah antusias berharap ikut diajak. Benarkah karena kondisi Amar Zoni yang sejak dipindah ke lapas Nusa Kambangan jadi misterius karena sulit untuk dikunjungi? Bagaimana pula penjelasan Dr. K, pacar baru Amar, tentang pembayaran rutin Rp500.000 untuk membeli kamar Amar Zoni di lapas? Mungkinkah Amar dan Dr. K akan segera menikah di tahun 2026? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, ada niat mengejutkan yang diutas artis Raffi Ahmad. Pasalnya usai menghadiri acara bersama Ketua BNN di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Raffi mengutas niatnya untuk melakukan kunjungan ke lapas Nusa Kambangan. Rencana kedatangan Raffi ke lapas dengan reputasi sangar sebagai kasta tertinggi tahanan super ketat di Indonesia itu sontak mengulik tanda tanya. Ada agenda apa Raffi ke lapas Nusa Kambangan? Lapas yang baru ini sedang heboh jadi pusat perhatian karena jadi tempat hunian baru Amar Zoni itu. Sontak mengutas tanya, mungkinkah Raffi bakal menemui Amar Zoni di lapas Nusa Kambangan? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat nanti. Memberikan dan menitipkan pesan-pesan ya khususnya kepada generasi muda penerus bangsa ini ya agar betul-betul bisa menjadi percontohan yang ada di sini ya, memberikan pesan-pesan mengglorifikasi untuk menjauhi narkoba. Tapi Raffi Ahmad belum berangkat, bahkan menentukan tanggal berangkat lapas Nusa Kambangan. Titik Haryati, ibu angkat Amar Zoni, sudah antusias. Wanita ini bahkan sudah gelisah berharap jika Raffi Ahmad berkenan mengajaknya ikut serta berkunjung ke lapas Nusa Kambangan. Itu saya langsung hatinya langsung maknyes gitu ya, adem banget, dan berharap segera Raffi pergi karena kan juga udah pernah dulu akan membantu Amar, dan Raffi Ahmad juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi merasakan bagaimana keterpurukannya, semuanya itu di luar kemampuan sebagai manusia yang utuh gitu ya. Dan saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya. Dan tentu ya sebagai manusia mendukung, dan terima kasih ya Raffi. Ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Bukan tanpa alasan, jika ibu angkat Amar Zoni begitu antusias berharap bisa diajak ikut serta oleh Raffi Ahmad ke lapas Nusa Kambangan. Lapas dengan reputasi kelas kakap ini terletak di daerah ujung Cilacap, Jawa Tengah. Kebayangkan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh jika Raffi yang berada di Jakarta harus ke Cilacap, Jawa Tengah. Perjalanan menuju lapas Nusa Kambangan yang berada di sebuah pulau khusus dan terpencil, tapi dengan penjagaan super ketat pun tidak mudah. Karena harus ditempuh dengan menggunakan transportasi air seperti kapal.
Tak heran jika Ustadz Dery yang juga memiliki kedekatan khusus dengan Amar Zoni pun turut merasakan betapa menderitanya hidup yang harus dijalani oleh Amar ketika harus menjalani hari-harinya di lapas Nusa Kambangan. Makin tertusuk sedih karena Amar diakui Ustadz Dery sempat mendapat tawaran untuk membayar uang 300 juta rupiah jika ingin kasus narkobanya tak lagi diungkit. Sehingga Amar tak harus dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan seperti sekarang. Ya ada oknum yang bilang kalau kamu kasus ini mau didiamkan, nggak diangkat, siapkan uang 300 juta selama berlaku 1 minggu. Mana ada duit? Mana ada duit? 500 ribu yang nggak ada duit, kata dokter. Itu kan namanya pemerasan. Ya, usai Amar Zoni harus menjalani sidang perdana secara daring karena ditahan di lapas Nusa Kambangan karena dianggap sebagai tahanan high risk yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Rutan Salemba. Ustadz Dery pun mengutas pengakuan mengejutkan. Ustadz yang dekat dengan banyak selebriti itu mengaku Amar bahkan rutin menjalani pemeriksaan urin setiap minggu dengan Dokter K, sang kekasih baru. Amar itu ditesurin terus sama Dokter Ki setiap jenguk, sejak setahun terakhir. Ya. Setiap jenguk ditesurin, Katanya enggak, udah sejak kejadian Januari itu dia udah nggak pakai lagi. Dan teman-teman yang belum disidang tapi sudah di Nusa Kambangan dan tidak ada penjelasan kenapa dia dibuang, alasannya apa, siapa yang perintah dia ke sana. Seperti itu aja. Nah, offline kita tahu kan orang itu betul-betul independen dan dia merdeka untuk bicara apa aja, nggak ada orang intervensi. Gitu. Memang harus offline sih sebetulnya. Mudah-mudahan next sidangnya offline. Ya. Kecuali memang dia udah jahat, nggak bisa diatur, ingin melarikan diri, ataupun barang buktinya banyak dan dia punya, kan barang bukti itu bukan di tangan Amar. Kalau di kamar bisa aja di kamarku orang taruh apa, di kamar siapa bisa orang taruh, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita tetap asas praduga tak bersalah mestinya. Mestinya Amar disidang dulu, kalau udah diputus bersalah, terbukti bersalah baru dikirim ke Nusa Kambangan atau mau dihukum mati kalau dia memang dia bandar besar ya. Tapi kalau dia bukan bandar, dia hanya orang yang pengen baik, sekarang yang dibina pengen keluar cepat pulang. Dia cerita sama aku di suratnya gitu, aku bukan bandar, memang sudah itu dipercaya. Rutin menjalani tes urin tiap minggu. Tapi kenapa faktanya Amar Zoni dikategorikan sebagai tahanan dengan high risk atau beresiko tinggi sehingga harus ditahan di lapas super maksimum security Nusa Kambangan? Benarkah Dokter K sang pacar bahkan harus rutin membayar kamar Amar sebesar Rp500.000 setiap bulan? Nasib Amar Zoni yang harus ditahan dengan keamanan super maksimum lapas Nusa Kambangan masih menyisipkan deretan cerita kejutan. Pasalnya di tengah kondisinya yang prihatin, Amar Zoni justru dikabarkan bakal segera menikah dengan Dokter K sang kekasih baru. Benarkah Amar akan menikah di tahun 2026 yang tinggal menghitung bulan? Yang jelas, Dokter K yang selalu setia menemani Amar dan memantau jalannya persidangan kasus narkoba Amar memiliki peran yang sangat besar dalam hidup Amar. Kok nggak ada pernikahan, jadi barangnya itu udah di rumah aku dititipkan, jadi nggak ada pernikahan sama sekali. Nanti setelah, kan emang rencananya kan Januari ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajuin PB, baru kita pikirin gimana, belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Jaksa pun juga tidak setuju kalau persidangan online karena komunikasinya sulit. Kita mau sidang aja, baru dihubungin itu H-1, baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang? Ya nggak tahu, saya kan kenal Bang Amar di tengah-tengah dia ditahan kan. Jadi semenjak itu saya yang ambil alih semuanya karena waktu itu ada bisnisnya Bang Amar. Itu bisnisnya di luar ya, jadi Bang Amar tuh punya
punya rekan lah ya untuk saya menjalankan bisnis di luar. Ingat nih, di luar, bukan di dalam. Bisnisnya bisnis properti, oke? Nah itu dapat untungnya itu dikasih semua ke saya untuk pegang, untuk ya ini untuk kebutuhan Bang Amar, bayar kamar, makan, segala macam, bla bla bla. Jadi nggak ada transferan uang dari Bang Amar ke aku, inget ya, itu nggak ada sama sekali. Nasib Amar Zoni yang kian sulit melihat dunia luar, apalagi menghadiri sidang sejak ditahan di Lapas Nusa Kambangan, kian mendulang kejutan. Pasalnya usai tim pengacara Amar berdebat dengan jaksa dan hakim di sidang perdana Amar, kuasa hukumnya mempertanyakan nasib Amar Zoni yang tak kunjung diizinkan untuk hadir di persidangan secara offline, alias benar-benar dihadirkan secara nyata di persidangan. Jadi kami bermusyawarah untuk menghadirkan beberapa sidang. Kita belum tahu bagaimana, sementara masih aman. Terima kasih Mutia. Saya rasa itu wajar ya, semua terdakwa itu mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka minta semua touring loh, datang ke sini. Berarti kan secara psikologi kan udah harus tahu mau lihat apa kayak di Nurani juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, nggak mungkin dia minta ke sini yang melihat. Luring di offline. Mudah-mudahan ini dipertimbangkan. Ini kan banyak kendala ya kalau nggak offline kan, nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh, harus minta izin ke dirjen. Ya kan sulit ya. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kalian udah dengar semua kan. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah. Benarkah dengan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni tak sekedar ditahan, tapi juga mendapatkan hukuman sosial? Apa kata sang pengacara sekaligus praktisi hukum atas kondisi Amar Zoni? Miris, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, terjerembab ke titik terendah dalam hidup. Inilah nasib Amar Zoni. Sejak tersandung kasus dugaan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam rutan Salemba, Amar pun dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Sehingga bahkan untuk menghadiri sidang kasus narkobanya di Jakarta pun sulit. Tak pelak, Firdaus Oiwobo, sang pengacara pun menyatakan bahwa ditahannya Amar Zoni ke Nusa Kambangan sungguh tidak sebanding dengan apa yang disangkakan kepadanya. Karena selain mendapatkan hukuman badan di penjara, Amar Zoni dengan demikian juga mendapatkan hukuman secara sosial. Sebab hanya narapidana kelas kakap yang menghuni lapas Nusa Kambangan. Sedangkan kasus Amar adalah kasus narkoba. Tak heran jika pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan dinilai Firdaus Oiwobo sangat berlebihan. Sebenarnya sih itu yang gue bilang tadi, nggak pantas lah orang maling-maling kecil ini ditaruh di Nusa Kambangan. Ini sama aja dengan selain mendapatkan hukuman badan, Amar ini mendapat hukum sosial. Sama saja menyematkan predikat buruk kepada adek Amar ini kan gitu. Amar Zoni jadinya terlihat kesannya kayak penjahat kelas kakap. Ya kan, macamnya penjahat-penjahat yang udah dianggapnya maksimal kejahatannya di Nusa Kambangan kan gitu. Ini saya menjelaskan, mohon maaf ya kepada penghuni lapas, bukan saya mendiskreditkan atau menghina mereka, tapi ini ceritanya klasifikasinya kan orang udah tahu kalau penjara Nusa Kambangan itu kan memang untuk orang-orang kelas kakap gitu. Sementara si Amar ini kan umurnya baru 30 sekian, belum sampai 40. Masa depannya masih panjang, di dunia sinetron dia masih masih banyak prestasinya lah gitu loh. Dan dia juga pernah menyumbangkan emas ya, medali emas kepada Pak Prabowo waktu Pak Prabowo menjadi pembina pencaksilat kan gitu. Beliau pernah menjuarai dunia kan gitu, pencaksilat. Jadi ya udahlah, kenapa sih nggak dikasih keringanan untuk direhab aja gitu, jangan lebay lah gitu.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.